Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jumpa lagi kita di STMJ, Sapaan Tengah Minggu Jemaat GKI Bogor Baru dan juga Pos Jemaat Sentul. Hari ini kita akan membahas mengenai retak atau rekat. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu, atas segala perlindungan-Mu terhadap kami dan keluarga kami. Sampai hari ini kami boleh menghadapi pandemi ini dengan sukacita. Kami tahu Tuhan, sukacita itu daripada-Mu saja. Saat ini kami ingin berhenti sejenak dari kegiatan kami, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, hari ini kita akan membahas bacaan kita dari Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Lalu Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah bacaan firman kita pada hari ini. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, bapak, saudara, mari kita cermati bacaan kita hari ini. Dalam bacaan kali ini, perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias ini. Ketika saya membaca, saya menemukan 2 poin penting yang dibagi di dalam 2 bagian bacaan. Poin pertama terdapat di ayat pertama sampai dengan ke-7. Poin kedua ayat ke-8 sampai dengan 14. Nah, saat ini mari kita cermati bagian yang pertama, ayat pertama sampai dengan ke-7. Di sini kita
bisa melihat, bagi saya, keunikan ketika kita membaca bagian ayat yang ketiga. Kenapa, Ibu Bapak sekalian? Karena tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada sebab, Simon Petrus berinisiatif untuk menangkap ikan. Lalu hal ini diikuti oleh para murid yang lainnya. Mereka ikut menangkap ikan. Dan kemudian ketika mereka menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa semalaman. Lalu ketika hari sudah mulai terang, Tuhan Yesus tampil dan Tuhan Yesus meminta mereka untuk melemparkan jala ke sebelah kanan, dan mereka menangkap ikan sedemikian banyak. Ibu Bapak sekalian, di sini saya melihat ada bentuk sebuah ketakutan, kegalauan, kebingungan para murid ketika mereka memutuskan untuk menangkap ikan. Ketika mereka bingung, mereka harus apa? Mereka memutuskan untuk kembali melakukan hal yang biasa mereka lakukan sebelumnya, ketika mereka sebelum mengikuti Tuhan Yesus. Di sini, Ibu Bapak sekalian, ketika seseorang tidak mempunyai arah, tidak mempunyai fokus yang jelas, maka dengan mudah kita akan tergoyahkan, akan bingung melakukan hal apa yang mau kita lakukan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekalipun dalam kisah ini para murid tidak lagi disebutkan bahwa mereka mengurung diri dalam sebuah rumah atau sebuah ruangan dalam kondisi ketakutan, tapi sekalipun mereka berlayar, mereka melaut, mereka mencari ikan, mereka dalam kondisi yang takut, mereka dalam kondisi yang bimbang. Padahal mereka sudah menyaksikan Tuhan Yesus sudah bangkit. Kenapa demikian? Ibu Bapak sekalian, menjadi saksi ketika Tuhan Yesus bangkit, melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit, tidak serta-merta membuat mereka tersadarkan, membuat mereka sadar dan membuat mereka tenang, membuat mereka damai. Mereka masih diliputi rasa takut, mereka masih bingung apa yang harus mereka lakukan. Tapi yang luar biasa adalah ketika mereka mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan dan mereka melakukannya tanpa membantah, tanpa ini itu, dan mereka sadar siapa yang mereka hadapi itu. Yang mereka hadapi adalah Kristus sendiri. Ibu Bapak sekalian, bukan tidak mungkin saat ini kita dalam kondisi takut, pastinya. Kondisi galau, gamang, bingung. Kita tidak tahu dan tidak pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi melalui perikop ini, melalui bagian ini kita diingatkan bahwa ketika kita berfokus kepada Tuhan, ketika kita tetap menjaga relasi kita kepada Tuhan, kita mampu untuk melakukannya. Kita mampu melihat. Bayangkan kalau kita tetap diliputi rasa takut, kita tetap diliputi rasa cemas, dan itu saja yang menjadi fokus kita, maka seperti para murid, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita berfokus kepada Kristus, kepada Tuhan, kita akan mendapatkan tangkapan. Ya, bukan ikan tentunya, tapi kita sekalian bisa belajar melalui kondisi yang sulit saat ini. Sekalipun kita jauh, physical distancing katanya,
jauh satu sama lain tidak berarti kita jauh dari Tuhan. Kita perlu membangun relasi kita dengan Tuhan, dengan Kristus yang telah menebus dosa kita, mati dan bangkit untuk kita sekalian. Jika di bagian pertama kita diingatkan untuk terus berfokus kepada Kristus, untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, di bagian yang kedua kita bisa langsung melihat bagaimana Tuhan membangun relasi kedekatan dengan para muridnya. Para murid begitu antusias ketika mereka tahu dan mereka sadar, mereka kenal siapa yang mereka hadapi. Tuhan menjamu mereka. Bukan dengan perjamuan yang wah, dengan luar biasa, dengan sarapan sederhana dengan roti dan ikan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, makan bersama itu sudah menjadi tradisi atau kekhasan Tuhan Yesus untuk mengajak, mempersatukan para murid. Tidak hanya ke-12 murid, tapi juga murid-murid yang mengikuti Tuhan. Bagaimana kisah yang terkenal ketika Tuhan memberikan makan kepada 5.000 orang. Bagaimana kita mengenang sengsara Tuhan kita, pengorbanan Tuhan kita melalui perjamuan kudus. Makan bersama adalah suatu hal yang sederhana yang Tuhan lakukan untuk membangun sebuah komunitas, membangun sebuah persekutuan. Di sini juga Ibu Bapak, ada sebuah angka yang menarik. Ada angka 153 ekor. Di situ dikatakan ikan yang didapat adalah sejumlah sekian. Dan sekalipun jumlah begitu banyak, ikan yang begitu banyak tidak membuat jala itu koyak. Ibu Bapak sekalian, banyak para penafsir yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah simbol, bukan sekedar angka begitu, tapi menyimbolkan sesuatu. Apa yang ingin disimbolkan? Ada yang mengatakan bahwa ini adalah jumlah dari spesies ikan yang ada di Danau Tiberias. Maksudnya adalah, itu adalah berbagai gambaran dari berbagai macam keunikan manusia, berbagai macam latar belakang manusia, berbagai macam kondisi manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah bentuk atau gambaran persekutuan yang sempurna. 100 adalah angka sempurna, 50 adalah jumlah mereka atau orang-orang Yahudi yang tetap percaya kepada Allah, dan 3 adalah Tritunggal. Gambaran persekutuan yang sempurna. Dan jala digambarkan sebagai gereja. Ibu Bapak sekalian, di bagian yang kedua kita diingatkan untuk membangun relasi, tidak hanya dengan Allah tapi juga dengan sesama kita, membangun sebuah komunitas, sebuah persekutuan yang erat ketika kita menghadapi krisis seperti saat ini. Ibu Bapak Saudara sekalian, kita sebagai gereja, kita perlu bahu-membahu dengan gereja lain, juga dengan masyarakat lain, dengan umat beragama yang lain, untuk bisa menghadapi krisis ini bersama-sama. Kita perlu sungguh bergandeng tangan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita lihat yang global, jangan lupa kita juga melihat hal yang lebih personal. Apa itu? Persekutuan yang lebih kecil. Di mana? Ya, di rumah. Bagaimana dengan persekutuan kita di rumah? Bagaimana dengan relasi kita di rumah? Relasi suami istri, orang tua dengan anak. Bagaimana? Apakah dengan kondisi saat ini kita semakin
rekat atau semakin renggang, semakin retak relasi kita? Saya paham saat ini mungkin kita semua sama-sama stres, dan semua yang stres ini dikumpulkan dalam satu rumah, dalam satu tempat. Nah, kita tidak bisa kemana-mana. Biasa mungkin ketika kita stres kita bisa berkegiatan yang lain, tapi ini saat ini tidak bisa. Bagaimana kita menghadapi ini? Ibu, bapak, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kita akan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple tapi dampaknya luar biasa. Apa itu? Ya, Tuhan mengajarkan di sini adalah tentang makan bersama. Apa yang dimaksudkan dengan makan bersama? Makan bersama adalah saling mendengarkan, saling membuka ego, dan saling memberikan diri. Kalau mungkin kita sadar saat ini, ya orang tua stres, tapi orang tua kita juga perlu memikirkan anak-anak. Bagaimana anak-anak menghadapi situasi pandemi saat ini? Apakah mereka tidak stres? Saya yakin mereka juga punya stres, tapi stresnya berbeda tentu dengan kita. Anak-anak juga demikian. Anak-anak perlu berpikir bahwa kondisi saat ini orang tua kita itu juga mengalami kondisi yang stres, tidak menyenangkan. Bagaimana itu bisa dibangun kalau tidak ada komunikasi? Tuhan mengajarkan melalui meja makan, melalui percakapan yang santai, percakapan informal, tapi sungguh dari hati ke hati. Ibu bapak sekalian, saya percaya kita bisa menghadapi pandemi ini bersama-sama. Ketika kita, yang pertama, kita membangun relasi kita dengan Tuhan, terus fokus kepada Kristus yang sudah bangkit. Dan juga yang kedua, kita membangun relasi kita, merekatkan relasi kita dengan sesama, dengan yang ada di sekitar kita, terutama di tengah keluarga. Mari kita rekatkan relasi kita dengan Allah, dengan Tuhan, maupun juga dengan keluarga kita, agar kita bisa menghadapi ini bersama-sama. Jangan jadi retak ya. Mari kita merekatkan hubungan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur ketika kami boleh diberikan kesempatan bersama-sama bersekutu. Sekalipun jarak kami berjauhan, tapi kami sebagai keluarga GKI Bogor Baru maupun Pos Jemaat Sentul, kami boleh bersatu hati. Kami boleh disegarkan kembali. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, tolong bimbing dan tuntun kami ketika kami menjalani hari-hari kami. Kiranya kami boleh terus membangun relasi kami, merekatkan relasi kami dengan Engkau, dan juga dengan sesama kami, terutama dengan keluarga kami yang ada bersama dengan kami saat ini. Tuhan, lindungi kami dari segala mara bahaya, dan berikan kami kedamaian, kesejukan di tengah pandemi saat ini. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ibu bapak sekalian, demikian STMJ kita minggu ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.